Ada kabar buruk buat tim nasional Indonesia saat melawan Jepang, saudara-saudara. Kaoru Mitoma, pemain sayap Brighton, itu sudah bisa bermain setelah absen pada 2 pertandingan melawan Vietnam dan Irak karena cedera. Aduh, ini berat, saudara-saudara. Saya nggak tahu kira-kira siapa yang nanti akan menghentikan Kaoru Mitoma ini, saudara-saudara. Kaoru Mitoma ini pemain yang unik. Dia pernah bikin skripsi tentang cara mendribble bola, cara menggocek bola yang baik dan benar, dan itu dijadikan rujukan banyak pemain top dunia. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada muatan provokasi, kebencian maupun politik, baik yang sudah lama maupun yang terkini, berdasarkan fakta dan bukan klaim. Nah, bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang tim nasional Indonesia yang akan bertanding melawan Jepang. Kita akan membahas kabar-kabar terbaru, kabar baik maupun kabar buruk sebelum pertandingan penentuan di grup D menghadapi Jepang. Nah, peluang lolos besar, tetapi peluang gagal juga ada, peluang imbang ada, tapi kalah juga bisa terjadi. Ini akan seperti apa, saudara? Ini kita akan bahas, kita ulas, kita analisis, kita perbincangkan, kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini. Hari Rabu, itu hari Rabu malam. Saya nggak tahu, mungkin sekitar jam 19.00 WIB atau lebih malam lagi ya. Pokoknya sekitar Rabu malam lah. Indonesia ini akan menghadapi pertandingan terakhir di grup D melawan Jepang. Melawan Jepang, pertandingan yang ya cukup menentukan. Itu Indonesia bisa, kalau menang saya rasa susah. Target paling realistis adalah draw, adalah imbang. Tetapi kalau kalah juga tidak masalah, karena memang Jepang adalah tim yang cukup besar, tim yang sangat bagus. Dan kabar baiknya, saudara-saudara, kabar baiknya, kita mulai dari kabar baik. Indonesia bisa menggunakan semua kekuatan terbaiknya. Tidak ada pemain yang cedera. Tidak ada pemain yang harus menjalani akumulasi kartu kuning. Memang ada yang mendapat kartu kuning, tetapi tidak perlu sampai harus absen melawan Jepang. Kemudian, Jordi Amat yang waktu cedera, yang waktu wajahnya itu, hidungnya kalau nggak salah itu, berdarah waktu lawan Vietnam, itu kemungkinan juga bisa main. Dia bisa tampil dengan menggunakan topeng. Topeng seperti Victor Osimhen, penyerangnya Napoli, kalau sudah tahu. Ya, pokoknya topeng wajah seperti itu. Itu Jordi Amat dia bisa main. Kemudian Elkan Bagot yang waktu pertandingan melawan Vietnam memang sengaja tidak dimainkan. Duduk manis di bangku cadangan menggunakan jaket dan sedikit tertawa ketika Indonesia mencetak gol. Itu kemungkinan akan bermain lagi, akan kembali. Sementara Sen Patinama ini belum tahu apakah Sintayong akan memainkan Sen Patinama atau tidak. Tetapi karena kemarin pada 2 pertandingan awal dia tidak dimainkan, kemungkinan saja Sen Patinama bisa bermain. Karena tentu saja Sintayong butuh pengalaman, butuh jam terbang dia, butuh pengetahuan dia di sepak bola Eropa untuk ditularkan ke teman-temannya. Kemudian Ramadan Sananta ini yang pada 2 pertandingan awal ini tidak tampil, itu ternyata dia tidak 100% fit, saudara-saudara. Dan kemungkinan waktu pertandingan melawan Jepang nanti dia bisa fit lah. Walaupun tidak main 90 menit, ya bisa jadi dia akan main 45 menit, baik sebagai starting line up maupun masuk dari bangku cadangan. Jadi intinya Indonesia akan tampil menghadapi Jepang dengan kekuatan terbaik dia. Ya, Indonesia, saudara-saudara, Jepang ini juga akan tampil dengan kekuatan terbaik dia.
Sebelum turnamen dimulai itu kan memang Jepang itu dipusingkan dengan cedera beberapa pemain. Cedera beberapa pemain dan pemain juga sibuk dengan kompetisi di Eropa. Jadi mereka di awal-awal kompetisi, di awal-awal Piala Asia ini tidak langsung nyetel, tidak langsung tancap gas, tidak langsung panas. Jadi agak lambat lah. Agak lambat. Bisa dilihat waktu pertandingan melawan Vietnam dan melawan Irak. Nah, itu kan mainnya jelek sekali lah. Walaupun waktu melawan Vietnam itu menang, ya itu saya rasa lebih kepada Vietnam aja yang mainnya jelek. Vietnam aja yang bodoh gitulah, yang kurang, yang jelek, yang mentalnya nggak siap. Sementara waktu melawan Irak itu kan bener-bener Irak itu bermain sangat bagus. Kemudian Jepang kewalahan dan si kipernya Zion Suzuki bikin kesalahan fatal ya pada akhirnya membuat Jepang kalah. Dan nanti pertandingan melawan Indonesia ini ini sayang sekali saudara-saudara, sayang sekali Jepang bisa tampil dengan kekuatan terbaik dia. Dan dia pasti akan berusaha untuk menghasilkan kemenangan walaupun sebenarnya hasil imbang pun sudah cukup saudara-saudara. Tetapi saya tidak yakin kalau Jepang akan mau bermain imbang, akan main aman, tidak mungkin. Karena begini, ini menyangkut reputasi, menyangkut harga diri dia. Jepang adalah tim sepak bola besar di Asia. Mereka juara Piala Asia paling banyak kalau nggak salah, saudara-saudara. Mereka itu selalu ikut Piala Dunia sejak tahun berapa ya? Pokoknya 98 kalau nggak salah. Berturut-turut sampai sekarang itu dia selalu ikut Piala Dunia. Dan hasilnya juga lumayan bagus. Kemudian mereka punya pemain abroad banyak sekali. Hanya ada 5 pemain lokal yang tampil. Jadi secara secara gengsi, secara harga diri, secara reputasi itu Jepang pasti akan berusaha sekuat tenaga. Bagaimanapun caranya dia akan mengalahkan Indonesia. Bukan hanya dengan skor 1-0, 2-0, bukan. Saya yakin mereka akan berusaha untuk menciptakan 4, 5, 6, 7, bahkan 10 gol ke gawang Indonesia, saudara-saudara. Pemain yang bugar, yang kemungkinan besar, ini kemungkinan besar ya, ini saya nggak tahu pasti karena yang tahu pasti hanya pelatihnya si Hajime Moriyasu, itu yang dia tahu persis. Tetapi kemungkinan ya berdasarkan tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam, sinyal-sinyal, berdasarkan pengamatan dari hasil latihan, dari sejumlah fenomena yang ada, ini salah satu pemain yang kemungkinan besar akan bisa tampil adalah Kaoru Mitoma. Jadi Kaoru Mitoma ini cedera waktu pertandingan di Liga Premier Inggris bersama Brighton and Hove Albion. Nah, itu kalau nggak salah bulan awal Desember waktu Boxing Day kalau nggak salah, saudara. Itu pertandingan apa ya, lawan Newcastle atau lawan apa itu, pokoknya di Boxing Day lah. Periode Boxing Day, periode Natal tahun baru itu dia cedera waktu pertandingan Liga Premier. Jadi dia sejak itu dia nggak main di Brighton. Kemudian yang mengejutkan adalah Hajime Moriyasu tetap memasukkan nama Kaoru Mitoma ke skuad untuk Piala Asia. Tetapi dia tidak asal sembarang memasukkan. Dia sudah berkoordinasi dengan Roberto De Zerbi, pelatihnya Brighton. Dia sudah berkomunikasi, dia sudah membahas dengan tim medis Jepang, dan Kaoru Mitoma ini diizinkan bergabung dengan tim nasional Jepang ke Piala Asia dengan satu syarat. Syaratnya adalah Kaoru Mitoma tidak boleh dimainkan di pertandingan awal, 2 pertandingan awal. 2 pertandingan baru boleh dimainkan nanti di pertandingan ketiga atau setelah Jepang berhasil lolos ke babak 16 besar. Nah, pertandingan ketiga sayangnya adalah melawan Indonesia. Ya, semoga saja Hajime Moriyasu atau Roberto De Zerbi itu memberikan masukan sebaiknya tidak usah main melawan Indonesia lah. Main aja nanti ketika babak 16 besar. Karena kemungkinan Jepang itu di babak 16 besar akan bertemu dengan Korea Selatan. Korea Selatan atau Jordania. Tetapi yang paling besar, paling mungkin peluangnya dia akan ketemu dengan Korea Selatan. Nah, ini akan jauh lebih berat daripada Indonesia. Dan semoga saja memang Kaoru Mitoma tidak benar-benar main melawan Indonesia, tetapi benar-benar main di babak 16 besar. Kaoru Mitoma itu harus diwaspadai, saudara-saudara. Kaoru Mitoma ini harus diwaspadai, saudara-saudara. Ini karena ini pemain yang sangat bagus, saudara-saudara. Dia lincah. Ya, dia tidak sehebat Cristiano Ronaldo tentu saja. Sebagai pemain sayap dia tidak sehebat Cristiano Ronaldo. Tetapi
secara kualitas di level Asia setidaknya itu dia sudah kelasnya bagus lah. Pemain ini lincah sekali. Dia biasanya main di sayap kiri. Sayap kiri dia lincah. Dia kalau mendribble bola itu seperti melengket di kakinya. Dia terus berlari menggocek bola, kemudian dia tahu kapan melepaskan umpan, kapan melakukan eksekusi. Ini Kaoru Mitoma ini luar biasa, luar biasa. Dan yang menarik dari Kaoru Mitoma ini adalah saudara-saudara, waktu dia sekolah universitas. Nah, jadi kan begini, di Jepang itu kebanyakan pemain sepak bola itu memulai karir itu dari SMA, kemudian naik ke universitas. Jadi di level universitas, liga di universitas. Dia juga sama, di level universitas selain bermain di liga universitas lah. Semacam kalau di Amerika itu NCAA. NCAA itu kayak begitu. Nah, ini Kaoru Mitoma ini dia main di universitas. Dan dia waktu skripsi, saudara-saudara. Waktu skripsi itu dia bikin tesis. Tesis ya, waktu universitas dia bikin skripsi, dia bikin tesis ya, pokoknya tulisan tugas akhir itu dia bikin jadi dia universitasnya di University of Tsukuba. Tsukuba. Jadi dia bikin tesis, bikin skripsi tentang dribbling bola, cara mendribbling bola, dan dia itu dihitung, saudara-saudara. Cara dribble yang baik dan benar itu dihitung menggunakan rumus matematika, menggunakan rumus fisika, dan itu berhasil. Dan itu sekarang digunakan, rumus-rumus itu dipraktekkan, benar-benar dipraktekkan, saudara. Jadi sepak bola bukan matematika, itu tidak tepat untuk menggambarkan Kaoru Mitoma. Dan hebatnya, saudara-saudara, hasil skripsi dia itu dibaca, diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa-bahasa lain, dan dibaca serta dijadikan rujukan oleh banyak pemain sepak bola kelas dunia, bahkan termasuk Cristiano Ronaldo, saudara-saudara. Kan gokil ini. Kaoru Mitoma ini bermain, saudara-saudara. Ini saya lagi berpikir, kira-kira siapa pemain yang bisa mematikan pergerakan Kaoru Mitoma. Karena Kaoru Mitoma itu berposisi di kiri, wing kiri, sayap kiri. Ya kemungkinan dia akan head to head langsung dengan, kalau nggak Yakob Sayuri, ya dengan Asnawi Mangkualam. Kalau Yakob Sayuri ditempatkan sebagai fullback, ya dia akan berduel dengan Yakob Sayuri. Kalau dia akan Asnawi yang main sebagai fullback, sebagai back sayap, ya kemungkinan akan berduel dengan Asnawi ya. Ini menarik karena Asnawi itu juga pemain yang powernya bagus. Sementara Kaoru Mitoma adalah pemain yang lincah, yang cepat. Ini akan kita tunggu saja apakah Asnawi yang akan ditugaskan untuk menjaga Kaoru Mitoma atau Yakob Sayuri. Atau Yakob Sayuri ini juga menarik. Kalau Yakob Sayuri yang suruh menjaga Kaoru Mitoma ini juga menarik. Yakob Sayuri juga pemain yang powerful, yang sama cepatnya, yang licin. Dan saya nggak tahu ya, tapi kan kualitas liganya beda. Yang satu main di Liga Indonesia, yang satu main di Inggris, yang satu main di Korea, jadi tetapi secara kualitas, saudara-saudara, secara kualitas Asnawi sebenarnya punya kemampuan untuk menjaga Kaoru Mitoma. Begitu pula Yakob Sayuri. Tetapi bisa juga solusi pemain lain, misalnya Sandy Walsh. Sandy Walsh itu juga bisa, apakah akan dimainkan di situ? Bisa juga, atau malah secara khusus akan ditugaskan Justin Hubner. Itu juga kemungkinan ke arah situ ada. Jadi ini akan kita menarik kira-kira siapa, dan kalaupun pemain itu ditugaskan untuk menjaga Kaoru Mitoma, apakah dia akan menjalankan tugas dengan baik atau tidak? Apakah dia akan brutal? Brutal dalam hal ini asal pukul aja, asal tebas. Yang penting Kaoru Mitoma tidak main. Yang penting, kayak begitu ini menarik untuk ditunggu apakah Asnawi, Yakob Sayuri, Sandy Walsh, Justin Hubner, atau siapa? Saudara-saudara, harap diingat, Jepang itu ya bukan hanya Kaoru Mitoma semata, saudara-saudara. Dari 26 pemain itu, saudara-saudara, 21 itu abort. Abort itu ya ada yang di Arab Saudi, ada yang di Liga Qatar, tetapi mayoritas itu di Eropa. Hanya ada 5 pemain yang berasal dari J-League 1. Termasuk kipernya itu si Zion Suzuki. Zion Suzuki itu adalah kiper, bapaknya dari Ghana Amerika, ibunya dari Jepang. Itu. Selebihnya adalah 21 pemain adalah pemain abroad. Dan ya kita sendiri tahulah kualitas pemain Jepang, nama-nama seperti Takefusa Kubo. Takefusa Kubo kan sekarang sedang menjadi buah bibir di La Liga di Spanyol. Dia tampil luar biasa bersama Real Sociedad.
Real Sociedad dia luar biasa. Kemudian Takumi Minamino. Takumi Minamino dulu pernah main di Liverpool, sekarang dia main di AS Monaco. Dia pertandingan waktu sebelumnya melawan Vietnam dia ikut mencetak gol. Dia mencetak gol. Kemudian ada lagi seperti Daizen Maeda yang main di Glasgow Celtic. Ada lagi Takuma Asano di Bochum. Ada lagi Ayase Ueda, penyerang nomor 9 yang main di Feyenoord Rotterdam. Itu strikernya. Banyak sekali. Belum lagi pemain tengah seperti Wataru Endo, kemudian Ritsu Doan, kemudian defender itu juga mereka punya pemain-pemain yang cukup bagus, seperti siapa itu pemainnya Arsenal tuh, Takehiro Tomiyasu. Itu. Kemudian yang pemain dari Huddersfield, Yuta Nakayama atau siapa itu. Itu banyak sekali pemain-pemain yang cukup bagus, saudara-saudara. Belum lagi Yuki Sugawara, kemudian banyak sekali saudara-saudara, banyak Ryo Hatate. Jadi memang secara kolektivitas Jepang ini sangat bagus dan mereka bermain dengan kolektivitas walaupun waktu melawan Irak itu jelek sekali. Jepang terlihat superior, saudara-saudara, dengan pemain-pemain hebat, pemain-pemain kelas dunia, pemain-pemain Eropa, pemain-pemain yang punya pengalaman, punya taktik, punya teknik, punya kualitas lebih bagus dari Indonesia. Ya kira-kira 1 atau 2 level di atas Indonesia. Bukan berarti Jepang tidak bisa dikalahkan. Bukan berarti Jepang tidak punya titik lemah. Sepak bola itu selalu saja memunculkan kejutan. Selalu saja, saudara-saudara. Siapa yang menyangka Irak bisa mengalahkan Jepang? Nggak ada yang menyangka kan. Jadi salah satu kunci Jepang itu untuk mengalahkan Jepang itu ada beberapa titik lemah Jepang yang bisa dieksploitasi. Irak sudah membuktikan itu. Salah satunya adalah power. Irak itu main dengan power dan itu membuat Jepang kewalahan. Kalau Indonesia bisa bermain dengan power, kekuatan, speed and powernya jalan, itu Jepang repot. Kemudian ada lagi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan itu adalah dari bola-bola mati. Bola-bola mati, apakah itu sepak pojok, apakah itu tendangan bebas tidak langsung, apakah itu juga tendangan bebas langsung. Itu harus bisa dimanfaatkan walaupun selama 2 pertandingan awal ini saya tidak melihat Indonesia bisa mampu memanfaatkan skenario bola mati dengan baik. Ada sejumlah insiden bola mati yang memang tidak maksimal lah, termasuk lemparan ke dalamnya Pratama Arhan. Itu salah satu titik lemah. Kemudian yang perlu dicermati lagi adalah counter attack. Counter attack. Jepang itu beberapa kali saya lihat waktu melawan Vietnam itu kan juga counter attack. Mereka menderita dengan counter attack. Waktu melawan Irak itu juga menderita dengan counter attack. Ini bisa dijadikan senjata andalan Indonesia untuk menghadapi Jepang. Masalahnya, saya juga tidak melihat Indonesia punya counter attack yang bagus. Waktu melawan Vietnam kita punya beberapa kesempatan counter attack itu selalu gagal karena Egy Maulana Fikri, terus pemain depan Marcelino pun bingung setelah ada di sekitaran kotak penalti lawan itu mau diapakan, itu bingung. Dan saya harap ini bisa benar-benar dimanfaatkan. Jadi bermain defensif yang disiplin, komunikasi dengan baik, kemudian mengandalkan serangan balik cepat, memanfaatkan semua skenario bola mati walaupun tendangan bebas, tendangan sudut maupun lemparan ke dalam, kemudian bermain dengan power. Dengan power itu akan membuat Jepang kesulitan, saudara. Semoga kita bisa mendapatkan hasil. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas tentang kira-kira tim nasional Indonesia akan bermain seperti apa. Kira-kira Jepang seperti apa. Kira-kira pemain siapa yang siap dan pemain siapa yang tidak siap. Dan ternyata saudara-saudara, Kaoru Mitoma, pemainnya Brighton and Hove Albion di Liga Premier Inggris ini, kabarnya sudah akan bermain melawan Indonesia. Dia sudah ikut berlatih sejak tanggal 21
21, 22, 23. Dia selalu berlatih dan diskenariokan, diplot untuk bermain menghadapi Indonesia di pertandingan terakhir. Karena walaupun Jepang itu hanya butuh skor imbang, tapi mereka sebagai tim besar di Asia ini juga ingin mengembalikan harga diri lah, saudara-saudara. Reputasi Jepang sebagai juara Piala Asia yang banyak sekali. Reputasi Jepang sebagai tim yang menjadi kejutan di Piala Dunia. Reputasi Jepang yang bisa mengalahkan Jerman, mengalahkan Spanyol. Pokoknya reputasi Jepang itu hanya bisa ditebus dengan kemenangan atas Indonesia. Jadi pasti mereka akan tampil dengan sekuat tenaga, dengan komposisi terbaik, termasuk Kaoru Mitoma yang absen pada 2 pertandingan awal. Belum lagi si Takefusa Kubo. Itu sudah pasti main lah, pemain Real Sociedad. Terus ada Minamino atau siapa itu? Kemudian Wataru Endo. Kemudian ada lagi, banyak sekali saudara-saudara. Asano. Kemudian Ueda. Banyak sekali saudara-saudara. Jadi yang paling bahaya ya tentu saja Kaoru Mitoma ini, saudara-saudara. Kaoru Mitoma adalah pemain yang unik. Dia pernah bikin skripsi waktu universitas. Waktu kuliah itu dia bikin skripsi tentang dribble, menggiring bola, menggocek bola. Dan dia menghitung berdasarkan ilmu-ilmu fisika. Dan hebatnya itu, skripsi dia itu dijadikan rujukan oleh banyak pemain sepak bola kelas dunia. Termasuk sekelas Cristiano Ronaldo, saudara-saudara. Jadi ini pemain gokil. Dan saya harap sih Asnawi Mangkualam bisa mematikan pergerakan Kaoru Mitoma. Atau Sandy Walsh. Atau siapa ya? Justin Hubner. Atau Jordi Amat lah, siapa saja. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!